seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku kan tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir hidup, sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Kalau kami sampai detik ini, kalau kami mampu memilih untuk setia kepada Tuhan, itu semata-mata bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatan yang ada dalam diri kami, tapi itu semua adalah kekuatan yang daripada Tuhan. Kami sepanjang hari menghadapi banyak hal Tuhan, tapi sampai detik ini kami tetap bisa menyembah Tuhan. Sekali lagi kami mau mengakui dengan iman bahwa itu adalah karya Roh Kudus dalam hidup kami. Kami mau sejenak melupakan setiap persoalan yang kami hadapi untuk berfokus mengenal Tuhan lebih dalam, sehingga kami pulang, mungkin keadaan kami tidak berubah, tetapi kami memiliki pengertian yang baru tentang keadaan kami.
Kami berterima kasih, kami bersyukur buat pujian penyembahan, biar ini semua berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, seberapa kami yang hadir, tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, kenajisan, supaya firman-Mu tersampaikan dengan baik. Beri hamba-Mu kemampuan untuk berbicara dengan baik, untuk menjelaskan dengan baik, sehingga seluruh jemaat boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, kuduskan hati kami semuanya, persiapkan kami semuanya, supaya bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua kalau bisa datang ke tempat ini, bukan karena kemauan kita sendiri, tapi semata-mata adalah karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya permisi ambil minum sebentar Bapak Ibu. Minta sedotannya ada. Nah, sebelum saya masuk firman Tuhan, Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit. Kalau mungkin Bapak Ibu ada yang pernah main di sosmed gitu, kalau nggak ada yang main, puji Tuhan. Karena banyak sekali pengaruh-pengaruh yang jahat di sosial media. Saya mengikuti satu akun seorang hamba Tuhan yang muda, Bapak Ibu. Ada anaknya seorang pendeta terkenal, kalau saya sebut namanya pasti tahu. Dia punya anak, namanya juga Pastor, panggilannya Pastor, bahkan nama Instagramnya juga dikasih Pastor gitu. Saya kalau dengar Pastor gitu, keri kuping saya itu sebenarnya saudara. Padahal ya artinya ya enggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma kenapa ya kalau kayak ke Inggris gitu kayak keri gitu loh saudara. Nah, singkat cerita Pastor muda ini, dia ngomong begini, ya memang di tengah-tengah banyaknya perdebatan antar agama, antar Kristen sendiri berdebat. Dia ngomong gini, Bapak Ibu, kalau saya ini disuruh mempertanggungjawabkan iman Kristen, membuktikan Yesus adalah Tuhan, saya tidak perlu berdebat, saya tidak perlu beradu argumen. Saya berani nantang seperti Elia itu zaman Nabi-Nabi Baal, bawa sini satu orang sakit, kita sama-sama doakan. Kalau orang ini sembuh dalam nama Yesus, berarti Yesus benar-benar Tuhan. Kalau Tuhan Yesus gak sembuhkan orang ini, tapi Tuhannya sebelah yang menyembuhkan, saya akan pindah agama ke sebelah. Jadi saya percaya Bapak Ibu, kekristenan itu bukan soal argumen. Betul saudara itu omongannya, bukan soal argumen, memang betul. Tapi kekristenan itu soal kuasa. Buktikan aja depan mata. Waduh, saya waktu denger ini, ya ampun Tuhan. Kalau misalkan sampai Tuhan Yesus tidak menyembuhkan orang ini, saya yang pindah agama. Kalau ternyata ilahnya sebelah itu mampu menyembuhkan, saya yang akan pindah. Dan saudara kalau ngikuti orang ini, saya ngelos dada saudara. Dia sendiri loh saudara, itu minum obat depresi, rutin. Sini nangkep nggak maksud saya Bapak Ibu? Dia sendiri minum obat depresi rutin. Jadi dia secara kedokteran juga ngalami namanya penyakit depresi. Dia sendiri juga minum obat rutin loh. Kalau boleh nggak ada etika gitu, saya pengen tak putar saudara videonya. Supaya saudara tahu saya nggak omong kosong. Dia tuh minum obat depresi. Bertahun-tahun, sudah mungkin 10 tahun katanya minum obat depresi itu. Dan lebih parah, belakangan dia juga kena masalah keluarga, saudara. Jadi dia punya anak, tapi mungkin ada masalah sama istrinya. Dia tuh enggak boleh berjumpa dengan anaknya gitu, saudara. Dia lagi ngurus hukum sekarang. Saya mikir, waduh. Terus tantangannya tadi itu kalau misalkan dikembalikan kepada dirinya sendiri. Jadi apa kekristenan saudara?
Kalau memang dia menampilkan sosok kekristenan ini, Tuhannya Kristen ini adalah Tuhan yang selalu menyembuhkan. Jadi apa? Pandangan orang di dunia terhadap kekristenan. Nah kalau dia sendiri berani enggak ditantang? Kalau aku sembuh, berarti Yesus adalah Tuhan. Dan saya sedikit putar flashback khotbah-khotbahnya dia yang dulu. Waktu COVID dia ngomong apa? Bisa enggak orang Kristen kena COVID? Bisa. Loh, kan sudah bertentangan, saudara, benar enggak? Kalau Yesus adalah Tuhan, orang Kristen yang COVID pasti disembuhkan. Benar enggak? Sudah bertentangan toh. Bisa enggak orang Kristen bangkrut? Bisa. Dia ngomong gitu loh, saudara. Loh, ini kan sesuatu yang ironi. Sayang sekali, saudara. Jadi, kalau kita mungkin lagi berbeban berat, dengar seperti itu rasanya kayak kebakar. Benar enggak, saudara? Misalnya kita lagi tidak punya duit, lagi sakit gitu. Dengar kayak gitu, wah seakan-akan ada pengharapan baru. Wah ini loh kekristenan yang saya cari. Ini loh Tuhan Yesus yang mau saya cari. Ini loh namanya Tuhan. Ini loh namanya Allah itu, Maha Kuasa. Bisa bikin ini. Wah luar biasa saudara. Tapi saya ngelus dada saudara. Karena apa? Saudara nanti saya akan saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat satu orang tokoh namanya Rasul Paulus. Dia adalah salah satu bukti yang cukup kuat bahwa Tuhannya orang Kristen memang Maha Kuasa, tapi dia tidak selalu melakukan apa yang kita mau. Kita buka sama-sama. Hari ini saya mau beri judul khotbah saya adalah bermegah di dalam kelemahan. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Tolong dibuka slide-nya aku. Dua Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Saya yakin ini adalah kisah yang sangat familiar, yang kita semua pasti sudah tahu, sudah banyak dikhotbahkan, tapi nggak ada salahnya kita mau belajar sekali lagi dari ayat ini, supaya kita bisa melihat perspektif yang benar tentang kelemahan-kelemahan yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Saya bacakan saudara. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Yang 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin, amin. Saudara, saya mau buka khotbah saya dengan satu kalimat yang saya tulis. Bahwa ketika saudara menjadi Kristen, ketika Bapak Ibu menjadi orang Kristen, sebenarnya tidak ada sedikit pun keadaan yang berubah. Keadaan waktu kita menjadi orang Kristen tidak pernah berubah. Tapi yang berubah di dalam ketika kita menjadi orang Kristen, orang percaya, itu adalah cara kita melihat keadaan. Amin Bapak Ibu. Tidak ada toh Bapak Ibu dulu sebelum jadi orang Kristen, punya banyak masalah, setelah jadi orang Kristen, masalahnya lenyap. Tidak ada toh. Semua orang Kristen, dulunya bukan Kristen, jadi Kristen, tetap menghadapi masalah yang sama. Punya suami, dulu kita sebelum jadi orang Kristen, punya suami yang jahat, jadi orang Kristen belum tentu suami kita jadi baik. Waktu
dulu kita sebelum jadi orang Kristen, istri kita tukang main cowok di mana-mana, belum tentu setelah kita jadi Kristen, istri kita bertobat jadi orang yang baik. Benar enggak Bapak Ibu? Dulu waktu kita sebelum sebelum jadi orang Kristen sakit, belum tentu kita jadi orang Kristen, penyakit kita disembuhkan. Dulu kita belum punya jodoh, setelah jadi orang Kristen masuk punya jodoh mungkin kalau itu. Karena nambah kenalan, mungkin di gereja ada yang cocok, mungkin. Tapi sebenarnya keadaan kita tidak pernah berubah setelah kita jadi orang Kristen. Yang berubah adalah pikiran kita, bagaimana kita melihat keadaan. Kalau dulunya kita jadi Kristen, sebelum jadi Kristen dan menjadi Kristen, kita melihat kekayaan itu caranya sama seperti dulu kita belum jadi orang Kristen, maka perlu diragukan kekristenan kita seperti apa. Waktu kita melihat dosa, sebelum jadi Kristen dan sesudah jadi Kristen, kita melihat dosa dengan cara yang sama, perlu dipertanyakan. Apa bedanya saya menjadi Kristen dengan tidak menjadi Kristen? Kalau saya melihat prestasi di dalam kekristenan, kekayaan, kemakmuran, penghasilan besar, kesuksesan, antara saya sebelum jadi Kristen dan sudah jadi Kristen, saya melihatnya dengan cara yang sama, maka perlu dipertanyakan, kekristenan kita itu sesungguhnya kekristenan seperti apa? Rasul Paulus, kalau kita mau perhatikan, dulunya sebelum jadi orang Kristen, justru hidup sangat luar biasa, berjaya saudara. Tapi setelah jadi Kristen, dia seakan-akan hidupnya isinya cuma masalah, dan masalah. Saya bukan menganut teologi penderitaan Bapak Ibu. Tapi saya mau mengajak sama-sama kita melihat sesuatu itu dengan cara yang berbeda. Saya tidak memberikan rumus bagaimana, harus melihat begini. Tapi saya mau beritahu, saya mau sampaikan, saya mau bagikan. Bahwa ketika saudara menjadi Kristen, sekali lagi, keadaan tidak berubah. Yang berubah adalah cara kita melihat keadaan. Saudara sebelum jadi orang Kristen, melihat pasangan hidup sebagai sumber kebahagiaan kita, benar enggak? Lah kalau kita sudah jadi orang Kristen, tetap melihat pasangan kita ini adalah sumber kebahagiaan, enggak ada bedanya saudara. Tapi yang benar adalah, waktu sebelum kita jadi orang percaya, kita melihat pasangan hidup kita, dulunya kita menganggap dia adalah sumber kebahagiaan kita. Tapi setelah kita jadi Kristen, dia adalah orang yang harus kita layani. Dia orang yang harus kita kuatkan. Dia orang yang harus kita layani. Lah kalau sebelum jadi Kristen, kita menganggap, wah ini mesin ATM-ku. Setelah jadi Kristen, wah dia mesin ATM-ku juga. Sumber kehidupanku, sumber kebahagiaanku. Saya menikah supaya bahagia. Saya menikah supaya hidupku tenang. Wah, betapa kacaunya kita punya pemikiran seperti itu. Tidak ada bedanya kita dengan orang dunia. Wah, saya menikah supaya tidak dijadi bahan omongan orang. Setelah jadi Kristen juga kepengen menikah supaya nggak diomongno orang. Supaya tidak jadi bahan omongan orang. Loh, buat apa jadi Kristen saudara? Kalau pola pikir kita tidak berubah. Nah, kita akan belajar bagaimana cara kita melihat kelemahan itu dengan cara yang berbeda. Sebelum kita masuk di dalam bagian yang utama yang saya mau bagikan hari ini, saya mau ajak kita mundur sedikit ke pasal yang ke-11, saudara, 2 Korintus pasal yang ke-11. Karena sadar tidak sadar Bapak Ibu, kita ini hidup di zaman di mana orang itu mengagungkan prestasi, kekuatan, dan kesuksesan. Benar enggak? Bahkan di dalam gereja sendiri Bapak Ibu, bersyukurlah kalau kita enggak pernah dengar YouTube yang aneh-aneh. Di dalam gereja sendiri, kekuatan, keberhasilan,
prestasi, kesembuhan, pemulihan, terobosan, itu seakan-akan jadi yang nomor satu loh Bapak Ibu. Bahkan orang-orang dengan ajaran-ajaran yang sebenarnya bukan Kristen, itu sekarang mulai masuk di dalam gereja. Yang baru-baru ini viral, ada pendeta perempuan, dia ngomong, mulut kita ini berkuasa. Kalau kita ngomongkan apa, pasti jadi. Karena ada Tuhan di dalam mulut kita. Kalau kita perkatakan sembuh, pasti sembuh. Loh, itu bukan ajaran Kristen Bapak Ibu. Itu ajaran panteisme. Ajaran panteisme itu ngomong gini, Allah itu berada di dalam segala sesuatu. Jadi mulut kita ini ada Allahnya. Ketika kita ngomong, jadi. Ketika tidak ada apa-apa, kita ngomong, jadi. Itu bukan ajaran Kristen Bapak Ibu. Itu ajaran panteisme. Dan sadar tidak sadar, kita semua dibawa ke arah sana. Bagaimana bisa berhasil dengan luar biasa. Bagaimana kita mengalami terobosan ekonomi. Bagaimana kita memperoleh apa yang kita inginkan. Maaf saudara, mungkin ada yang kepengen punya keturunan. Disuruh perkatakan, ayo ngomong tiap pagi ke perutnya istrimu. Jadilah anak, jadilah anak, jadilah anak gitu. Wih, ngeri kan saudara. Jadi kayak semacam sihir gitu. Jadilah anak, jadilah anak, jadilah anak. Kita akan belajar sama-sama. 2 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang pertama. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Berikutnya, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ayat yang keempat, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Sebelum kita masuk dalam 12, saya mau berbagi dulu, apa sih yang sebenarnya dialami jemaat di Korintus, di dalam surat Paulus yang kedua. Nah, di zaman itu, saudara, kalau saya pernah menyampaikan di dalam Filipi, yang bagi hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, yang dihadapi Paulus, itu bukan rasul-rasul palsu. Karena di dalam bagian itu tidak disebutkan rasul-rasul itu memberitakan Yesus yang lain. Tapi hanya orang-orang yang cuma mau saingan sama Paulus. Tapi yang diberitakan itu betul-betul Injil, betul-betul Kristus yang benar. Tapi di bagian ini, saudara, Paulus dan jemaat Korintus itu menghadapi satu kelompok rasul, dan ini terang-terangan Paulus menyebut rasul palsu. Bahkan dikasih contoh, mereka seperti iblis yang menggoda Hawa di Taman Eden. Jadi yang diberitakan ini bukan Kristus, tapi Kristus yang lain. Bukan Injil yang benar, tapi Injil yang lain. Benar-benar ini ajaran sesat. Dan nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu. Dan saya kalau merenungkan kehidupan Paulus, saya pikir, waduh, orang ini orang yang paling bodoh menurut saya. Karena apa, saudara? Sebelum dia jadi orang rasulnya Yesus, dia itu di puncak ketenaran. Semua fasilitas sebagai orang yang pemuka agama, dia peroleh semuanya, Bapak Ibu. Tapi setelah dia kenal Kristus, saudara perhatikan di semua ayat Alkitab, kayak enggak ada nafasnya, kapan dia santai itu kayak enggak ada loh, saudara. Benar enggak? Hari ini disuruh berangkat ini kena karam kapal, jedar. Habis ini kena sakit ini. Ini selesai sakitnya sembuh, dia pindah lagi dianiaya. Pindah lagi di penjara. Wah, kayak orang aneh nih. Kayak orang, waduh, ini kok melepaskan sesuatu yang berharga, tiba-tiba dilepaskan,
malah berpindah kepada sesuatu keadaan yang tidak enak. Itu yang dialami Rasul Paulus, saudara. Dan di bagian ini, di dalam jemaat Korintus ini, dia menghadapi rasul-rasul palsu yang memberitakan Yesus yang lain. Apa Yesus yang lain di sini? Banyak, saudara. Tapi di dalam konteks ini, Yesus yang lain adalah Yesus yang diajarkan, itu adalah Yesus yang memberikan segala sesuatu yang kita ingini. Jadi yang dialami 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-32, ini adalah teologi kemakmuran, saudara. Kalau yang di Galatia, itu adalah percampuran hukum Taurat dengan Injil. Tapi kalau di ayat ini, benar-benar teologi kemakmuran. Yesus yang lain adalah Yesus yang dianggap selalu memberikan hal-hal yang baik, hebat, makmur, dan melenyapkan sakit, kelemahan, kekurangan. Dan saudara tahu, ketika rasul-rasul ini, yang palsu ini, berusaha menyingkirkan kehidupannya Paulus dari jemaat di Korintus. Saudara lihat ya, semua surat di dalam 2 Korintus ini, Paulus itu terpaksa harus memegahkan dirinya. Kita akan belajar nanti. Jadi rasul-rasul Paulus ini, rasul-rasul palsu ini, dia berusaha membawa Yesus yang lain kepada jemaat di 2 Korintus ini. Yesus yang lain diomong seperti apa? Yesus yang benar itu, tidak bisa dia lihat orang sakit, dia pasti akan sembuhkan. Yesus yang sejati itu, lihatan itu, dia bangkit dari mati. Masa dia tidak bisa memulihkan hidup kita? Dan mereka mulai menjelek-jelekkan Rasul Paulus, Bapak Ibu. Mulai menjelek-jelekkan Rasul Paulus. Lihatan itu loh, pelayannya Paulus. Pasti ada masalah itu. Kenapa? Masa orang memberitakan Injil kok ngalami yang jelek terus? Masa orang itu memberitakan Injil hidup benar, masa dibiarkan Tuhan seperti itu? Akhirnya jemaat Korintus itu, saudara, kalau saudara baca di dalam tulisan Rasul Paulus, mulai mempertanyakan, iya ya, benar tah Paulus ini rasul yang dipakai Tuhan? Benar tah Paulus ini rasul yang dikirim Tuhan? Benar tah ajarannya Paulus ini luar biasa benar? Mulai mempertanyakan. Dan rasul-rasul palsu ini, saudara, kalau saudara baca di dalam bagian-bagian yang lain, setelahnya, mereka benar-benar juga disertai tanda-tanda ajaib. Kemakmuran, kesuksesan, mujizat. Sama-sama hebatnya. Dan Paulus yang sudah menanamkan jemaat, merintis jemaat Korintus ini, jemaatnya mulai mempertanyakan, benar tak dia ini rasul yang sejati? Benar tak dia ini rasul yang benar? Benar tak ajarannya? Kok rasanya pelayanannya Paulus tidak ada pembelaan Tuhan? Kok benar tak Paulus ini hamba Tuhan yang benar? Dia bukan sesat tak? Kok setiap kali pelayanan sepertinya tidak Tuhan pedulikan? Ngalami masalah ini, tidak ada pembelaan Tuhan sama sekali. Bahkan di akhir hidupnya, saudara, Rasul Paulus itu dipotong kepalanya. Tidak ada pembelaan Tuhan. Berbeda sekali dengan ajaran gereja sekarang. Kalau kamu melayani Tuhan, kamu pasti akan diutamakan sama Tuhan. Kalau kamu melayani Tuhan, loh jangan diamini Bapak Ibu. Ini salah. Jangan diamini. Kalau kamu melayani Tuhan, kamu pasti akan diprioritaskan sama Tuhan. Makanya kalau lihat Paulus, benar, masuk akal. Loh, iya ya, benar enggak ya, dia ini orang yang disertai Tuhan. Kok seakan-akan enggak ada pembelaan Tuhan di dalam kehidupannya. Itu yang dihadapi Paulus dan 2 Korintus. Sehingga Paulus tuh ngomong, dia muangkel setengah mati, saudara, sama jemaat di Korintus tuh mangkelnya dengan kasih. Dia ngomong, aku ini sudah berjerih lelah mempersiapkan kamu ini untuk menjadi mempelainya Kristus. Tapi kamu kena fenomena rasul-rasul itu yang bisa bikin mujizat, yang bisa berdoa terus manjur,
yang keadaannya sukses, berhasil, kamu kok begitu cepat tertarik? Kok kamu bisa begitu cepat terpesona? Wah, mulai mempertanyakan kerasulannya Paulus. Tapi Paulus ngomong ini dengan malu, saudara, sebenarnya dia ini. Kalau saudara baca, kalau kita baca terlalu banyak, dia ngomong gini, aku ini sebenarnya gak mau ngomong ini. Aku ini sebenarnya gak mau ngomong ini. Tapi karena kamu ini yang maksa aku ngomong ini, terpaksa aku harus ngomong supaya kamu sadar bahwa aku sebenarnya kalau mau bermegah di dalam hal-hal yang seperti rasul-rasul palsu itu, aku pun juga bisa. Kasihan Paulus ini, saudara. Saking dia mengasihi jemaat Korintus, dia ngomong, aku rela menjadi bodoh dengan ucapanku, asal kamu sadar bahwa kalau aku mau bermegah di dalam hal-hal jasmani, aku bisa, bahkan melebihi rasul-rasul palsu itu. Dia sampai berulang kali, aku nih bodoh kalau sampai ngomong menceritakan pelayananku, aku sudah lakukan ini, aku sudah berkorban ini, aku sudah lakukan ini, aku sudah dianiaya di sini, aku sudah dianiaya di sana. Aku ini terlalu bodoh kalau nyebutkan semuanya ini. Tapi ini demi kamu yang sudah mulai terpesona dengan nabi-nabi palsu yang mulai membanggakan hal-hal yang sama, nggak apa-apa deh aku ngomong. Supaya kamu sadar, kalau aku mau bermegah seperti itu, aku juga sebenarnya bisa. Tapi kekristenan bukan seperti itu, Bapak Ibu. Paulus ngomong, kekristenan itu bukan mengagungkan kekuatan dan kesuksesan dan kemuliaan-kemuliaan. Wong Allahnya sendiri yang maha mulia justru turun ke dunia menjadi orang yang lemah untuk melayani. Bukan bagaimana caranya yang lemah menjadi orang yang super, luar biasa. Bukan. Kekristenan justru melihat kelemahan itu sebagai sesuatu yang mulia. Karena Allah kita sendiri, Allah yang mulia, Allah yang penuh kekuatan, justru rela melemahkan dirinya untuk menyatakan kasihnya kepada kita. Itu kekristenan, saudara. Itu yang dihadapi oleh Paulus dan Korintus. Menghadapi rasul-rasul palsu, Yesus yang lain, pengajaran yang lain, mujizat-mujizat. Bukan palsu mujizatnya, mujizat beneran, saudara. Tapi itu semua membuat mengganggu pelayanan Paulus. Paulus ini sudah merintis jemaat Korintus luar biasa, tapi dia mulai terganggu dengan orang-orang yang menjelek-jelekkan Paulus. Sehingga mulai meragukan kerasulannya Paulus. Nah, berikutnya. Terus kita masuk kembali di dalam ayat yang pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Dua Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Benar saya ngomong tadi kan, saudara? Paulus ngomong, aku ini terpaksa bermegah, sekalipun sebenarnya kalau aku bermegah akan hal-hal jasmani tadi nggak ada gunanya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Terpaksa, saudara, ini terpaksa. Paulus ngomong di dalam keterpaksaan dan kebodohannya. Aku harus ayat yang kedua. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ada penafsir yang bilang bahwa ayat ini, orang Kristen yang dimaksud adalah diri Paulus sendiri. Tapi terlepas siapapun ini, orangnya ini entah Paulus, entah orang lain yang dibawa ke surga, yang pasti penglihatan ini luar biasa dahsyat. Yang ketiga, ayat yang ketiga, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya.
Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Berikutnya, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Jadi Paulus ini malah ngomong gini, sebenarnya aku tuh tidak mau ngomong begini-begini. Takutnya orang itu menilai pelayananku lebih dari seharusnya. Gitu loh saudara maksudnya. Tetapi aku menahan diriku sebenarnya tidak mau ngomong ini, supaya penilaian orang lain atas pelayananku itu nggak berlebihan. Kalau orang sekarang beda, melayani di mana-mana orang diberkati koar-koar. Jadi orang itu melihat dirinya, kelihatannya, oh ya aku melakukan untuk Tuhan. Pelayananku di mana-mana orang banyak diberkati, puji Tuhan. Memang kata-katanya puji Tuhan. Tapi sebenarnya untuk kemuliaan dirinya sendiri. Beda dengan Paulus, saudara. Kita lihat kenapa Paulus bisa memiliki pola pikir seperti ini. Supaya jangan orang itu melihat pelayananku lebih dari yang seharusnya. Orang mulai jatuh Bapak Ibu, orang itu mulai akan jatuh. Ketika penilaian orang itu lebih dari keadaan dirinya. Orang itu mulai bisa jatuh. Jadi misalkan saya saudara, kehebatan saya ini misalkan cuma 50. Tapi ketika saya bisa jatuh ketika orang menilai saya 70. Ngomong sesuatu terus, Yohanes hebat. Padahal enggak. Tapi yang berhasil membangun perspektif orang terhadap diri saya, itu mulai buat orang gampang jatuh. Dan anehnya orang-orang juga, apalagi kalau sudah di mimbar gini, wah, malah doyan saudara kalau orang muji-muji itu. Seharusnya dipujinya A, malah senang dipuji A++++. Makanya gampang jatuh. Mungkin tidak jatuh di dalam dosa yang macam-macam saudara. Tapi jatuh di belakang layar kita semua tidak ada yang tahu. Dan kita lihat luar biasanya kehidupan Paulus ini saudara. Bagaimana dia orang yang dulunya memiliki pola pikir yang seperti ini bisa dibalik oleh Tuhan 180 derajat. Bagaimana kita bisa melihat kehidupan Paulus yang melihat kelemahan dirinya dengan cara yang berbeda. Lanjut ayat yang ke-7. Ini yang menarik saudara, ini yang jadi poin utama khotbah saya adalah, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ini satu yang saya renungkan, yang membuat saya sampai, kok bisa ya, Tuhannya orang Kristen itu bekerja dengan cara ini. Saya mikir saudara, doanya Paulus ini, permintaannya Paulus, baik enggak saudara? Supaya tidak ada duri dalam daging dalam pelayanannya. Baik saudara. Kalau saya jadi Paulus, saya doanya gini, Tuhan, saya ini berkobar-kobar melayani Tuhan, memberitakan Injil. Saya rindu banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Ini loh, di depanku sekarang ada rintangan. Di depanku ada rintangan. Kalau rintangan ini disingkirkan Tuhan, pasti pelayananku tuh berdampak lebih dahsyat. Cengli enggak saudara? Benar enggak? Kalau duri dalam daging ini diambil dari dalam hidupnya Paulus, maka pelayanan Paulus akan berdampak lebih luar biasa, benar enggak? Loh, masuk akal kan permintaannya seperti itu Bapak Ibu? Kalau duri dalam daging ini dilalukan, pasti akan lebih banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kalau saya doanya seperti itu sama Tuhan. Tuhan ini loh ada musuh di depanku, ada orang yang menyulitkan pelayananku. Tuhan tolong, lalukan dia.
supaya pelayananku lebih maksimal. Cengli saudara doa seperti ini. Cengli saudara, doa seperti ini. Dan itu nggak salah saudara. Nggak salah sama sekali. Wong ada kita dibebani Tuhan sebuah pelayanan, dikasih tanggung jawab sebuah pelayanan, lalu ada halangan, sangat cengli saudara bahasa Cinanya kalau kita minta rintangan ini dipindah supaya pelayanan kita lebih maksimal. Doanya benar saudara. Tapi yang saya mau bagikan hari ini satu hal, bahwa di mata Tuhan, pelayanan kita sama pentingnya dengan kehidupan kita saudara. Saya ulang sekali lagi. Di mata Tuhan, pelayanan kita lebih sama pentingnya dengan kehidupan kita sendiri. Artinya kalau kehidupan kita ini tidak beres di hadapan Tuhan, bisa nggak tetap Tuhan pakai? Bisa. Saya selalu ingat ada orang yang menasihati saya, jangan sampai Tuhan itu bekerja melalui kamu, tapi tidak bekerja di dalam kamu. Ngerti maksudnya saudara? Jangan sampai pelayanan saya berdampak buat banyak orang, tapi Tuhan tidak bekerja di dalam hidup saya. Saya nggak punya hubungan sama Tuhan, karakter saya tetap, tapi sementara banyak orang semakin diberkati. Jadwal pelayanan tambah banyak dipakai di mana-mana. Tapi kehidupan kita nggak beres di hadapan Tuhan. Tuhan nggak mau seperti itu, Bapak Ibu. Kalau sampai Tuhan biarkan karakter kita yang tidak baik, terus memakai kita lebih hebat, tambah ngeri saudara. Seperti orang-orang yang pada akhirnya Tuhan tidak mengenal mereka. Kalau kita hidup tidak benar, tapi masih dipakai Tuhan di mana-mana, ngeri saudara. Tapi di dalam kasus ini, Tuhan juga memperdulikan kehidupan Paulus. Apa yang dia minta tidak dikabulkan, supaya dia belajar rendah hati. Supaya karakternya Tuhan jaga melalui duri dalam daging. Kalau seandainya pelayanannya Paulus ini semua yang dia inginkan dikabulkan sama Tuhan, naluri manusia pasti akan sombong saudara, seperti yang diomongkan sebelumnya. Tapi justru karena Tuhan itu membatasi karunia-karunia ini, dia belajar rendah hati dan lebih kenal Tuhan. Jadi hati-hati bagi kita yang melayani Tuhan, dimanapun, di dalam keluarga juga melayani. Semakin kita dipakai Tuhan untuk berdampak keluar, tapi hidup kita sendiri tidak mengalami pemberesan yang daripada Tuhan. Perubahan hidup yang benar. Hati-hati saudara. Tuhan itu bisa memakai kita dengan dahsyat. Cuma dipakai, tapi nggak berkenan. Bisa kok kita dipakai Tuhan menggenapi banyak rencananya Tuhan. Tapi kalau hidup kita tidak beres, hidup kita tidak benar, kita tambah semakin sombong, semakin sombong, semakin sombong. Wah siap-siap, di akhir itu nanti Tuhan akan ngomong, gak kenal kamu. Meskipun mujizat-mujizatnya itu beneran dilakukan. Tapi dalam hal ini saudara, kalau Tuhan mengasihi kita, justru ada hal-hal yang Tuhan pedulikan dalam kehidupan kita. Ada orang-orang ngomong, ya Tuhan tuh mengasihi saya, soalnya saya kepingin punya apapun itu diwujudkan sama Tuhan. Loh, justru tanda tanya saudara, bukan nggak boleh ya saudara. Tapi kalau semua keinginannya tercapai, tidak mungkin loh orang itu menginginkan yang benar terus. Benar tidak Bapak Ibu? Pasti ada yang diinginkan itu secara salah. Lah kalau semua yang diinginkan benar, keinginan benar dikabulkan, keinginan salah dikabulkan, keinginan yang ngawur dikabulkan, keinginan ini, ambisi ini dikabulkan. Loh, justru Tuhan nggak mengasihi dia menurut saya Bapak Ibu. Tapi justru Tuhan mengasihi kita. Dia membatasi apa yang baik untuk orang ini baru tak kerjakan. Kalau dia minta sesuatu yang jahat, yang salah, yang merusak hidupnya, justru tidak kasih. Benar tidak Bapak Ibu? Nah berikutnya,
Apa yang dialami Paulus, saudara, selain duri dalam daging, ada dia mengalami doa yang tidak dikabulkan. Kalau kita berbicara masalah doa, saudara, di dalam Alkitab itu ada syarat-syarat doa yang akan dikabulkan oleh Tuhan. Tapi gereja seringkali hanya mengajarkan salah satunya, yaitu menyampaikan dengan iman. Artinya dia ngomong apapun, seperti tadi saya ngomong, kalau kita berdoa, pokoknya dengan iman, perkatakan setiap hari, pasti akan diwujudkan sama Tuhan. Itu cuma salah satu aspek doa, memang di dalam Yakobus. Tuhan ngomong, kalau kamu berdoa dengan tanpa iman, kamu nggak dapat memperoleh apa-apa. Artinya bukan iman kita yang membuat kita memperoleh. Tapi kalaupun kita berdoa sungguh-sungguh. Pengen punya apa? Berdoa harus dengan sungguh-sungguh. Berdoa harus dengan sungguh-sungguh. Jangan kita punya pergumulan, doanya juga asal-asalan, apalagi kalau kita kenal doktrin predestinasi. Ya wis Tuhan, aku ini sembuh no wis, kalau nggak sembuh ini yang terbaik. Wah, kalau ini aku nggak sembuh ya wis lah, memangnya gini. Tuhan kasih aku berkat yang banyak, tapi kalau ternyata Tuhan tentukan aku miskin, ya wes lah. Berdoa dengan sungguh-sungguh, itu perlu. Yesus juga mengajarkan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tapi saya tidak sedang membahas tentang doa. Tapi di dalam bagian ini, saudara, semua syarat doa yang dikabulkan sudah dilakukan oleh Paulus sebenarnya. Satu, Paulus berdoa dengan iman, pasti, saudara. Seringkali orang ngomong, wah Paulus itu mungkin doanya cuma 3 kali, mestinya 15 kali baru dikabulkan. Wah mungkin tuh Paulus saking sudah putus asa sama Tuhan, makanya doanya cuma 3 kali asal-asalan, makanya nggak dikabulkan sama Tuhan. Wah mungkin ada dosa di dalam dirinya Paulus, makanya tidak dikabulkan sama Tuhan. Orang seringkali menghakimi seperti itu, saudara. Kelihatannya mau nolong, tapi justru malah menghakimi. Kelihatannya mau peduli masalahnya orang. Kenapa kamu ada masalah ini belum dapat ya? Oh cek dulu leh, siapa tahu kamu ada dosa. Makanya saudara, saya juga tidak henti-hentinya berbagi. Pasangan itu nggak cukup sekedar sama-sama Kristen, Bapak Ibu. Pasangan itu tidak sekedar cukup sama-sama Kristen. Harus sama-sama doktrin. Saya bisa bayangkan enggak, saudara? Kita bisa bayangkan enggak? Suami istri sama-sama kepingin punya anak, belum dikasih sama Tuhan. Mereka sama-sama Kristen, sama-sama berdoa minta anak. Tapi beda doktrin. Bisa bayangkan enggak? Yang satu, wah kita ini enggak dikasih anak sama Tuhan. Soalnya kita mungkin ini punya dosa masa lalu. Akhirnya mulai korek-korek pasangannya. Ayo, kamu enggak punya anak, kita enggak punya anak. Dulu masa lalumu ngapain? Wih, ngeri saudara. Yang satu, doktrinnya lain lagi. Wah, mungkin kita kena kutuk keturunan. Ayo, papamu dulu ngapain? Ada perjanjian apa sama roh jahat? Wih, serem saudara. Makanya kalau misalkan cuma sekedar Kristen, tidak cukup saudara, tapi harus sedoktrin. Kalau enggak, suami istri memang benar dia berdoa dengan tekun minta anak, tapi yang ujung-ujungnya kan salah-salahan terus. Ayo, papamu dulu ngapain? Ada perjanjian apa sama Dewi ini. Yang satu, kamu dulu sama mantanmu ngapain aja? Kamu dulu pernah punya dosa apa? Kok kita sampai sekarang enggak punya keturunan? Nah itu kita harus belajar paradigma bagaimana doa kita di hadapan Tuhan. Paulus berdoa sudah dengan iman. Paulus orang benar, saudara. Di Yakobus kan dibilang, doa orang benar besar kuasanya. Kalau di Yesaya, yang menghalangi doamu, sehingga aku tidak mendengar doamu, aku tidak bisa mengulurkan tangan kepadamu adalah dosamu. Paulus jelas bukan orang berdosa. Tapi faktor yang ketiga, doa Paulus tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kalau sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, sudah dengan iman dan didoakan oleh orang benar, pasti dikabulkan. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mau doa sampai jengking sekalipun, nggak cuma 3 kali, ribuan kali, nggak akan dikabulkan sama Tuhan. Jadi kita mulai punya pikiran, wah ini rasul yang hebat ini, doa luar biasa, tidak dikabulkan Tuhan. Berarti tidak semua yang kita inginkan, itu dikabulkan oleh Tuhan. Jadi jangan sampai kita jadi berkurang doanya sungguh-sungguh, karena baca firman ini lalu kita punya doa apa, pergumulan apa, terus jadi dikurangi. Oh ternyata nggak seberapa dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan, kita mulai kurangi doa kita. Jangan saudara, tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi dibalik doa kita yang sungguh-sungguh, kita harus tahu, dengan iman itu artinya apa? Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Kalaupun dia tidak kabulkan sekarang, dia lakukan itu yang terbaik untuk kita lemah. Doa kita bergantung sama Tuhan, bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik buat saya. Di masa depan saya nggak tahu Tuhan itu seperti apa, lakukan apa yang terbaik buat saya. Tapi kalau hari ini apa yang saya dapat, itu adalah yang terbaik. Itu doa yang benar, Bapak Ibu. Berikutnya, kita baca lagi 2 Korintus 12, ayat yang ke-7. Kita baca kembali. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini jawaban yang cukup mengagetkan dari Tuhan. Kasih karuniaku cukup bagi kamu. Loh bukannya kurang saudara. Kalau Paulus mengalami ini, di mata manusia, kasih karunia kurang. Tapi Tuhan justru jawab, kasih karunia itu cukup buat kamu. Kasih karunia saudara, kalau saudara dibaca di dalam keseluruhan Alkitab ketika membicarakan kasih karunia, kasih karunia sendiri itu sifatnya berlebihan. Berlebihan artinya tidak pantas diberikan kepada si penerima. Jadi pada dasarnya karunia sendiri itu sudah berlebih-lebihan. Karena penerima ini tidak layak untuk menerima, tidak layak untuk mendapat. Tapi maksudnya apa? Kasih karunia cukup. Disertai apa? Di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Kalau kita baca dalam bahasa Indonesia ini saudara, seringkali kalau kalimat-kalimat ini kita potong-potong, ketika kita membaca di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Kalau namanya menjadi sempurna berarti sebelumnya tidak sempurna, benar nggak? Kalau bahasa Indonesia normal, sebelumnya supaya saya menjadi kurus gitu misalkan. Sebelumnya saya nggak kurus. Tapi bukan itu pengertiannya saudara. Kuasa Tuhan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya itu pada dirinya sendiri sudah sempurna. Yang tidak sempurna adalah pengertian kita mengalami kuasa Tuhan itu seperti apa. Kasih karunia Tuhan selalu sempurna saudara. Tapi untuk kita bisa mengerti, itu loh yang nggak sempurna. Itu yang harus disempurnakan terus oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Kuasa Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kita punya pergumulan, kuasa Tuhan itu cukup, kuasa Tuhan itu sempurna. Tapi yang tidak sempurna adalah pengertian kita tentang Tuhan. Tentang kuasa Tuhan itu seperti apa, kasih karunia Tuhan itu seperti apa. Kadang-kadang Tuhan izinkan seperti ini, seperti yang dialami Rasul Paulus, untuk melihat lebih nyata lagi. Bahwa saya ini lemah, tapi saya mampu bergantung kepada Tuhan. Ini bukan karena kekuatan saya. Ini karena kasih karunia Tuhan yang cukup dalam hidup kita. Kalau orang
Di dalam pelayanan itu semua yang diinginkan dikasih sama Tuhan. Pelan-pelan pasti nggak akan bergantung sama Tuhan. Ini sudah pernah terjadi di dalam jauh sebelum Rasul Paulus. Di dalam Lukas pasal yang slide berikutnya tadi, ayat berapa? Lukas 7 ayat 47. Bagian yang terakhir Bapak Ibu. Saya bacakan mulai perikopnya ayat yang ke-36. Lukas pasal 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Kita baca terus saudara 38. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. 41, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Jadi saudara, kalau kita melihat paralelnya dengan kasih karunia yang Tuhan Yesus ngomong, di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna, kasih karuniaku menjadi sempurna di dalam kelemahan. Kita melihat bahwa di dalam ceritanya Yesus yang tadi dengan orang perempuan yang berdosa, kita bisa melihat kemahakuasaan Tuhan. Itu hanya bisa terlihat jelas ketika kita mengakui bahwa diri kita tidak maha kuasa. Demikian juga kita bisa melihat kasih karunia Tuhan itu secara utuh. Kita bisa menghargai pengorbanan Tuhan secara utuh. Hanya kalau kita mengakui bahwa saya benar-benar berdosa. Kalau saya melihat pengorbanan Kristus, pada saat bersamaan saya merasa saya tidak terlalu berdosa, maka pengorbanan Yesus bagi saya tidak terlalu berarti. Makanya Yesus itu kepada orang Farisi dan ahli Taurat berbeda omongannya dengan kepada orang berdosa. Kalau kepada orang yang mengandalkan hukum Taurat, orang Farisi, Tuhan itu ngomong, bagaimana cara jalan keselamatan? Ngaca kepada hukum Taurat. Tapi kepada orang yang benar-benar berdosa, dia langsung tolong. Tapi kalau kepada orang yang merasa benar, Tuhan Yesus itu mau hancurkan dulu. Lihat hukum Taurat, ngaca kepada hukum Taurat. Kamu orang berdosa, kamu orang yang najis. Semakin kita merasa diri kita berdosa, kita akan semakin rendah hati dan mengagumi kasih karunia Tuhan. Begitu juga ketika kita di dalam pergumulan. Kita akan melihat bahwa kasih Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Kuasanya sempurna dalam hidup kita. Sehingga kalau kita sadar bahwa hidup kita semua adalah kasih karunia Tuhan.
maka kita akan semakin rendah hati dan mengakui bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup dalam hidup kita. Minggu lalu kita juga diajar sama-sama Bapak Gembala, bahwa kita mulai dari kecil harus diajar, bahwa semua yang kita lakukan, itu semua adalah hasil kasih karunia Tuhan. Dari kecil, kita harus belajar bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup. Kasih karunia Tuhan saja yang memampukan kita untuk hidup benar. Kalau kita orang berdosa, sebenarnya menerima anugerah yang sepele, anugerah umum, sebenarnya juga nggak layak, saudara. Tapi Tuhan tetap layakkan kita menerima anugerah umum, bahkan memberikan anugerah khusus untuk kita. Kita bersyukur bahwa di dalam kelemahan keadaan kita yang sekarang, kita akan belajar, kita akan melihat bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu menopang hidup kita. Seperti dalam doa saya tadi, kalau kita hari ini mampu memilih untuk setia datang beribadah, itu bukan karena murni kemauan kita, tapi hanya Roh Kudus yang memampukan kita. Banyak alasan untuk kita putus asa, banyak alasan untuk kita mulai mempertanyakan Tuhan, membenci Tuhan. Tapi kalau kita sampai hari ini mampu memilih setia seperti kata-kata lagu tadi, itu membuktikan kasih karunia Tuhan sudah cukup untuk kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, pemain musik maju ke depan. Mende. Sekali. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu berlimpah maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona, yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita sudah banyak mendengar firman Tuhan bagian ini, saudara. Tapi kalau kita merenungkan bahwa kehidupan kita yang sudah jatuh di dalam dosa dan berada di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, maka keadaan pasti tidak mungkin terjadi secara baik. Karena dunia ini sebenarnya sudah di bawah kuasa si jahat. Tapi bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam segala keadaan kita, di dalam segala kelemahan hidup kita, masih ada kasih karunia Tuhan yang cukup bagi kita. Kita bersyukur bahwa dalam segala keadaan masih ada kasih karunia yang cukup mempesona hidup kami. Karena Kristus, Tuhan Allah yang mulia, Allah yang maha segala-galanya, justru rela turun di dalam kelemahan untuk menyelamatkan hidup kita. Itulah yang menjadi pengharapan kami, Tuhan, bahwa kami yang hidupnya sungguh-sungguh ada di dalam dosa, hanya satu hal yang pantas kami terima, yaitu penghukuman. Tapi di dalam dunia ini Engkau masih menopang kami dengan segala berkat-berkat yang luar biasa, yang seharusnya bagi kami orang berdosa tidak pantas kami terima. Tapi di dalam
kasih karuniamu yang cukup bagi kami. Kami melihat bahwa di dalam segala kelemahan kami, anugerah Tuhan itu yang selalu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mungkin kami pulang keadaan kami tetap sama seperti waktu kami datang. Tapi sekali lagi biar firman dan kasih karunia itu yang mempesona hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan menopang hidup kami semua. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya kami ada. Kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang mengasihi kami. Saat firman-Mu, hamba-Mu dengar, banyak hal yang Kau ingin katakan kepada kami. Jika dalam kehidupan ini kami sering menghadapi persoalan masalah yang rasanya kami ingin terlepas, tetapi jika itu masih tetap ada dalam kehidupan kami, ada satu hal yang harus kami pikirkan saat ini. Apakah melalui peristiwa ini yang tidak terlepas dalam kehidupan kami makin melekat pada Engkau apa tidak? Kami makin bisa melihat kebaikan yang tersembunyi melalui peristiwa ini apa enggak? Jika hal itu ada dalam kehidupan kami, maka damai sejahtera melampaui akal kami akan hadir. Jika hari-hari ini kami mungkin menghadapi persoalan masalah yang menjadi keinginan kami, yang kami rasa ini hal yang betul, yang seperti Rasul Paulus alami, dia minta kesembuhan, tidak ada sesuatu yang salah. Tapi saat dia bisa memandang itu dalam kebenaran, dalam hatinya, dalam keinginannya yang melimpah-limpah itu ingin sembuh, tapi dia lebih mengutamakan Engkau Tuhan. Sehingga dia bisa melihat kebenaran-Mu melalui peristiwa itu, yaitu satu, dia sadar akan apa yang harus dia alami. Karena makin melalui peristiwa ini dia makin bisa melihat Engkau. Sehingga tetap mau dia berjalan dalam segala hal yang Kau izinkan itu Tuhan. Demikian hal ini harus ada bagi sikap hati kami sebagai anak-Mu. Menjadi anak tebusan. Melalui peristiwa firman-Mu hari ini, kami pulang. Boleh memiliki damai sejahtera itu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Hamba-Mu percaya persembahan yang terkumpul akan berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini dan untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sebelum persembahan dijalankan, sambil dijalankan mungkin saya tadi habis menyampaikan firman Tuhan di